Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam. Jawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam, pohon kentang. Yang jawab salam saya doain biar kebayar hutang. Kabar gede hutang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila dinil malikil 'allam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila akhiril ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. As-surah. Ayat intahi ila akhir surah. Karena surahnya belum udahan. Tadi dibaca oleh Qori sampai udahan dia mah panjang napasnya. Kalau ibu bapak pengen napasnya panjang, sering-sering makan belut. Sering-sering makan belut. Buku belutnya nggak ada sekarang mah. Susah. Kalau dulu mah di situ ya kita nyari lintung. Sekarang mah udah jadi apa itu? Perumahan. Ada sekolahannya. Ada sekolah. Siapa yang sekolah di situ ya? Lindung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat wal afiat. Alhamdulillah, dengan rangkaian nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup udara bebas di tahun baru Hijriah 1440. Salawat dan iring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda alam Sayyidil awwalin wal akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, asba'ut tabi'in, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi.
bersama. Tuba wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Berbahagialah mereka yang pernah melihatku, yang pernah mendengarkan suaraku, yang pernah menatap wajahku, yang pernah duduk denganku, yaitu para sahabat. Berbahagia. Jadi orang yang pernah duduk dengan Rasulullah, orang yang pernah meriung dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, mendengarkan suara Rasulullah, itu adalah orang yang berbahagia. Tapi ada yang lebih istimewa dari itu. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ra'ani wa amana bi. Kemudian berbahagialah, berbahagialah 3 kali, berbahagialah liman lam ra'ani wa amana bi. Bagi mereka yang belum pernah bertemu denganku, belum pernah mendengar suaraku, belum pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Siapa? Kita umatnya. Ada yang pernah bertemu dengan Rasul? Ada yang pernah mendengarkan suara Rasul? Ada yang pernah duduk ngeriung dengan Rasul? Tapi kita sudah dikatakan berbahagia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa modalnya? Iman kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang mulia para kesepuhan kampung Serempet, orang tua kita Bapak Haji Sidik, juga Umi Hajah, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah hasilkan maksud dan tujuannya, serta Allah tambah-tambah lagi kesabarannya. Cuma Bapak Haji yang sabar di kampung ini, cuma Bapak Haji yang paling sabar. Nungguin waktu sholat, sebelum azan, sebelum masuk waktu sholat udah ada di musola. Makanya Bapak Haji mah pantas ngomongnya alhamdulillah waktu johor yang kita tunggu-tunggu udah sampai. Bapak Haji yang nunggu, yang diarep-arep. Bapak Haji yang ngarep-ngarep, tahu yang lain mah ngarep-ngarep apa kagak. Nungguin apakah? Alhamdulillah masih ada yang istiqomah. Istiqomah kita doakan mudah-mudahan Bapak Haji panjang umur, sehat walafiat. Juga yang sama-sama kita hormati para kesepuhan yang lainnya, orang tua kita Bapak RW Abdullah, Bapak Nasir, Bapak Jamhur, bapak-bapak yang lainnya, Bapak Ustadz Mat Amin juga, dan yang lain-lainnya, Bapak RT Dani, Bapak RT Rahmat, Akhinal Kiram, Bapak Ustadz Haji Abbas, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Sohibul Bait Bang Armin Aswad, Bang Armin Aswad sekarang sudah jadi bos Jojo. Dulu di pondoknya sekamar sama saya, sekamar sama enggak nyangka jadi bos. Kalau suruh bangunin, ya kalau dibangunin tidur tuh kalau subuh keliat. Tapi begitu balik mau berkah. Lihat apa ya, bedengnya udah sampai 3 di rumah, di depan, sekarang ini 1. Berkah apa? Doa guru, doa orang tua, dan doa para yatim. Alhamdulillah.
kita dari kampung sebelah. Kampung sebelah sama-sama ya. Dari tetangga kampung. Kampungnya sebelah. Udah jangan diperpanjang. Ya. Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman Bapak Budi Ridwan beserta jamaah, orang tua kita Bapak Ustadz Muhajirin, juga dari Musola Al-Farhan Bapak Ustadz Haji Mustoni, Bapak Ustadz Asnawi, Akhinal Kiram, Bapak Ustadz Jahludin, dan jamaah yang lainnya, Bapak RW 06 yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak jamaah Musola Al-Kahfi, para ibu jamaah lingkungan RW 02, RT 02, RW 06, para yatim dan yatimah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para janda tua yang saya hormati dan janda muda yang saya banggakan. Cintai bini saya udah moncok. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah rezeki, hasil maksud, dijauhkan dari balan balahi dan musibah. Amin ya robbal alamin. Akhinal kiram, kori kita Bapak Ustaz Samsudin, juga tim hadroh. Dari mana ini Pak? Dari Poncol mana nih? Oh, Poncol Kayu Manis. Alhamdulillah sudah sempat hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah tim hadroh dari Poncol yang biasa mendampingi anak-anak Irekas di Musola Al-Kahfi. Mudah-mudahan istiqomah ya Bang. Dan waktu main lagi ke rumah. Kopi acan-acan mah ada di warung. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang. Nurutin Bapak Haji. Jam 12 kurang. Manusia hidup di alam dunia ini melewati 3 dimensi waktu ataupun masa. Ada masa lalu, ada masa kini ataupun masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu disebutnya sejarah ataupun kenangan. Cukup jadi sejarah dan jadi kenangan. Jangan sampai terulang. Dan masa kini ataupun masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan. Benar enggak? Masa lalu kenangan, masa sekarang kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan. Apa nasihatnya untuk masa lalu? Nasihat untuk masa lalu, banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu. Kenapa harus bertaubat? Karena diyakini ataupun tidak, disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, masa lalu kita banyak yang punya laki dosa sama laki, yang punya bini dosa sama bini, anak dosa sama orang tua. Banyak dosa yang kita lakukan. Bukan hanya kepada sesama manusia, kepada Allah pun sering kita melakukan dosa. Benar. Hayya 'alas shalah, kata Bapak Haji. Kata Bapak, kita buru-buru ngambil air wudu, apalah masih ketak-ketek lah itu. Masih cang-cang cing-cing apa buru-buru ke musola? Masih cang-cang cing-cing. Sampai waktunya habis, ongkoh we. Sampai Bapak Haji ngomong lagi, masih tetap ada di depan pegawai. Harus kita yakini
bahwa kemarin kita meninggalkan sholat itu adalah dosa. Kenapa? Karena yang membedakan kita, yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Orang kafir tidak sholat, orang muslim sholat. Yang membedakannya lagi, orang kafir tidak sholat, bagi dia enggak ngapa-ngapa. Tapi kalau bagi orang muslim tidak sholat dan dia tidak merasa berdosa meninggalkan sholat, itu yang jadi parah. Kenapa? Karena tidak secara langsung dia pun udah ikut-ikutan kafir. Kenapa? Sudah menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkar kepada sholat. Makanya harus kita yakini, walaupun kemarin kita itu meninggalkan sholat, oh itu dosa. Harus kita yakini dosanya. Jangan sampai kita abaikan, jangan sampai bayar besok juga ada lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena ucapan seperti itu tidak langsung melunturkan iman kita. Na'udzubillahi min. Enggak terasa iman kita begitu saja bilangnya. Tidak terasa. Masa lalu kita banyak dosa. Nasihatnya untuk masa lalu kita adalah taubat. Ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita banyak dosa. Apalagi mulut. Ini ibu-ibu kan biasanya paling remes. Ya, bukannya fitnah, kenyataan. Ya kalunya orang lagi lewat, ada orang lagi lewat, kulitnya hitam, pakai bajunya oranye, celananya biru, terang banget kan ya? Diteriakin, apa teriakinnya? Jembrengan lewat. Dosa nggak itu? Dosa nggak itu? Bisa saya bilangin, beruntung orang yang kulitnya hitam, beruntung orang yang kulitnya gelap. Kenapa beruntungnya? Nggak lekas kotor, nggak lekas kotor. Ya, banyak dosa yang kita lakukan, baik oleh panca indera, mata, telinga, bahkan mulut. Nasihatnya banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering-sering baca istighfar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang banyak baca istighfar, maka dosanya seketika itu juga merul. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita yang lalu, yang disengaja maupun yang tidak, kecil besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa nasihat untuk masa sekarang? Nasihatnya untuk masa sekarang ataupun masa kini adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, apa itu syukur? Syukur. Sering kita mengucap kata syukur, tapi kita tidak tahu apa itu syukur. Syukur dalam bahasa Arab ataupun bahasa menurut bahasanya adalah berterima kasih. Jadi kalau kita dikasih sehat, terima.
kasih minimal oleh dengan ucap. Ibu dikasih duit sama bos Jojo, bilang apa? Terima kasih, jangan kurang. Bilang terima kasih. Yang ngasih senang nggak? Sama Allah juga ngasih duit kepada kita, bilang sama Allah terima kasih. Bagaimana caranya? Ucapkan alhamdulillahirabbil. Begitu enggak? Begitu enggak? Tadi lakinya balik dagang ngasih duit cuma 100.000, bilangnya apa? Cuma segini bang. Oh nggak dagang, goblok banget sih. Orang-orang mendapat duit banyak. Ya Allah, kata laki jabat juga gue balik. Harus terima kasih. Sedangkan syukur menurut syarak sarful abdi ala ma anamallahu alaihi, yaitu menggunakannya seorang hamba atas nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita belikan, kita belanjakan, kita kasihkan untuk Allah lah, untuk Allah. Itu namanya syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, nikmat yang sudah ada akan ditetapkan dan nikmat yang belum ada akan didatangkan oleh Allah Subhanahu. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmat-nikmatku, siksaku teramat pedih. Dikasih sehat, gunakan sehat apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih umur panjang, gunakan umur panjang kita untuk taat kepada Allah. Dikasih rizki yang berlimpah, gunakan rizki tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini diwujudkan oleh warga kampung Srebet RT 02, baik yang dagang, yang usaha, yang buka bengkel, bosnya, karyawannya, pedagangnya, semuanya malam ini dibuktikan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyisihkan hartanya untuk anak-anak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang sudah ada ditetapkan dan nikmat yang belum ada didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak enggak Bu? Enak enggak? Ibu, Bu, weh, macan, di sini ada macan Pak. Saya juga kaget pas dimasukkan oleh sama Bang Armin ke grup RT 02, warga RT 02 ada macan. Kaget saya, hampir keluar lagi. Kata saya, apa macan? Kagak tahu mama cantik. Kayak mama cantik ada lagi. Apa juga kebanggung apa? Mana kebanggung? Selain kebanggung ada satu lagi tuh, lupa saya. Tunggu. Nih, mama cantik. Kalau dikasih make up sama laki, bedak, lipstick, eyeshadow, terus apalagi itu yang kerenak-keredip kayak lelenak mati, semuanya itu diberikan oleh suami, kemudian dipakai untuk menyenangkan suami. Kira-kira suaminya senang nggak? Senang nggak? Besok itu alat kosmetik belum habis pasti dibeliin lagi. Bener. Tapi kalau alat kosmetik tersebut dipakai untuk ngegodain laki-laki lain, berdandan untuk laki-laki lain, kira-kira bapaknya marah apa enggak? Marah enggak? Kata bapaknya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramatlah pedih. Talak tilu sekalian. Ya begitu gambarannya. Begitu
gambarannya kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada akan ditetapkan dan nikmat yang belum ada akan didatangkan. Tapi sekali-kali kita kufur terhadap nikmat tersebut, maka siap-siap siksa Allah teramatlah pedih. Dan untuk satu lagi masa yang akan datang, nasihatnya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya yakin yang hadir di tempat ini pasti punya harapan benar, pasti punya cita-cita benar. Yang sedang belajar MI pasti cita-citanya pengen nerusin di SM, yang SMP pasti pengen nerusin ke SMA, yang SMA pasti pengen kuliah, yang sudah kuliah pasti pengen bekerja, yang sekolah, yang bujangan pasti punya harapan, pasti punya cita-cita. Masa iya tahun ini mas saya kagak jadi kak? Harapan enggak? Yang ibu-ibunya, masa iya anak saya masih dua Maya? Ada yang program pengen nambahan, jangan nambah lagi mah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat untuk masa yang akan datang, semua harapan kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak Tita? Harapannya apa Pak Tita? Pengen kawin lagi Pak Tita. Udah 2 Pak Tita. Pak Tita udah 2, jangan sampai ada korban yang ketiga. Mohon Pak Tita, mohon. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk nasihat masa depan kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang sedang belajar, doain Bu. Doain. Jangan dikatain. Buku mau bocah lagi belajar, malas dikatain, lo mah ngedul banget sih Tong. Ngedul banget. Apalagi sampai keluar kata-kata goblok, jangan ya. Pak Mali buat ibu-ibu mah jangan sampai ngeluarin kata goblok, kata tolol dan yang lain-lain. Ya. Jangan, kenapa? Karena ucapan adalah doa. Dan ucapan seorang ibu adalah ucapan yang paling manjur. Kata orang Sunda mah saciduh metuh. Saucapnya. Kalau bapak-bapak saciduh bau. Untuk masa depan kita, masa harapan kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Terkhusus untuk yatim dan yang yatimah kita, para jandanya, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Ibu-ibunya mudah-mudahan tambah kesabaran lagi dalam mengurus anak-anaknya, tambah tawakal lagi, tambah sabar lagi, tambah tawakal lagi. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semut saja yang ada di dalam tanah, rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang hidup di atas tanah, berjalan di atas tanah, masa tidak ada rizkinya dan tidak diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah menciptakan makhluknya, pasti Allah sudah menanggung kehidupannya. Sabar dan sabar.